Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sedikit banyak sudah berbicara tentang bagaimana membangun sikap percaya diri, dan jangan sampai kita menjadi orang yang rendah diri. Tetapi kita juga harus waspada, jangan sampai sikap percaya diri kita itu berkembang menjadi kesombongan. Karena kesombongan itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan bahkan akan mencelakai diri kita sendiri, di samping sangat mungkin mencelakai orang lain. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong, dan Rasulullah pun mencela. Dan bahkan di dalam satu sabdanya yang sangat dikenal, Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Orang yang memiliki sikap sombong, sekecil apapun sikap itu, yang pada saatnya akan menjadi sifat yang melekat pada dirinya, itu akan mengakibatkan dirinya terhalang untuk masuk surga. Kira-kira pengertiannya seperti itu. Dan inilah yang mestinya harus menjadi kewaspadaan kita. Sekali lagi, karena kita ini merasa punya kelebihan dibandingkan orang lain, kadang-kadang muncul sikap sombong kita. Kita menjadi orang yang tiba-tiba menganggap diri kita menjadi orang yang serba baik, bahkan terbaik. Kita menjadi sangat percaya dan menganggap diri kita menjadi orang yang betul-betul lebih baik dibandingkan orang lain. Kita merasa selalu menjadi yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Sementara sikap percaya diri itu akan membatasi itu semua. Orang yang percaya diri akan selalu yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk merendahkan orang lain. Orang kaya percaya diri karena dia punya harta, tetapi dengan harta yang dia miliki, dia tidak akan meremehkan orang miskin, bahkan ingin membantu orang miskin. Orang pintar percaya diri karena dia punya ilmu, tetapi dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah itu, dia tidak sombong, karena dengan ilmu yang dia miliki itu justru dia ingin berbagi pada orang lain, dan sangat menghargai orang lain, karena dia tahu bahwa di balik ilmu yang dia miliki ada Allah yang ridho untuk memberikan ilmu yang diberikan kepadanya. Biiznillah, dengan izin Allah dan dengan ridho Allah, ilmu akan memberikan nilai tambah pada dirinya. Oleh karena itu, semakin tinggi ilmu seorang, dia akan semakin merunduk, karena dia tahu bahwa itu semua terjadi karena izin Allah, dan dia akan menggunakan ilmunya dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang punya jabatan, setinggi apapun jabatan itu, dia tidak akan pernah bersikap sombong, karena jabatan itu ada amanah. Jabatan itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah pada dirinya, dan melalui kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kita, orang-orang yang mendapatkan jabatan itu diberi amanah oleh orang-orang yang mengamanahkan jabatan itu kepada kita, untuk kita gunakan semaksimal mungkin demi kemaslahatan, untuk kemaslahatan banyak orang, termasuk kemaslahatan diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang orang seringkali bertanya,
Apa bedanya orang sombong dan percaya diri? Saya katakan bahwa di dunia ini kita pasti akan menemui orang-orang dengan karakter atau sifat yang berbeda-beda. Mulai dari orang yang pemalu, orang yang percaya diri, orang yang pendiam, bahkan orang yang sombong. Dan di antara beberapa karakter yang ada, seringkali orang salah menilai antara siapa yang percaya diri dengan orang yang sombong, karena keduanya memang punya penampilan yang beda tipis, sehingga banyak di antara orang yang gampang menilai seorang itu sombong karena gaya bicara atau sikap yang dimilikinya, atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita salah menilai karakter seorang, lebih baik kita kenal letak perbedaan di antara orang yang punya karakter percaya diri dan sombong. Banyak orang, terutama para psikolog, yang mencoba untuk menerangkan perbedaan orang yang punya karakter sombong dengan orang yang punya karakter percaya diri. Minimal ada 5 hal yang bisa kita ketahui dari orang yang punya karakter sombong dan percaya diri. Orang sombong itu biasanya menganggap dirinya yang terbaik atau minimal lebih baik, sedangkan orang yang percaya diri menganggap dirinya bisa melakukan suatu hal dengan baik karena dia punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk berbuat baik. Orang sombong selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dan karena perasaan itulah seringkali orang yang sombong meremehkan orang lain dan sulit untuk menerima kritik dari orang lain, sehingga kebenaran apapun dari orang lain yang berseberangan dengan apa yang mereka yakini selalu akan mereka tolak, dan mereka akan selalu mencari perbandingan untuk memperlihatkan bahwa dirinya memang yang terbaik di antara banyak orang yang ditemui. Berbeda dengan orang yang punya sifat percaya diri. Orang yang punya sifat yang melekat pada dirinya, dia itu menjadi orang yang percaya diri. Mereka akan selalu yakin terhadap kemampuan yang dimiliki tanpa merendahkan orang lain. Yang kedua, orang yang sombong itu cenderung suka melebih-lebihkan pencapaiannya, sedangkan orang yang percaya diri cenderung bersikap apa adanya dengan apa yang dia capai. Saat orang sombong berhasil melakukan sebuah pencapaian, mereka akan menceritakan segala pencapaian pada orang lain. Bahkan tidak hanya dirinya yang diceritakan, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya yang punya pencapaian yang luar biasa diceritakan dengan cerita-cerita yang lebih luar biasa, berlebih-lebihan, agar orang lain tahu akan kemampuannya. Bahkan mereka juga tidak segan untuk melebih-lebihkan cerita pada pencapaian itu untuk membuat orang lain terkagum-kagum kepada dirinya. Hal ini berbanding terbalik dengan orang yang percaya diri. Mereka akan bersikap sewajarnya saja jika mendapatkan sebuah pencapaian, baik yang dicapai oleh dirinya sendiri, istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan keluarganya. Karena bagi orang yang percaya diri, mereka tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain akan pencapaiannya, sebab mereka merasa bahwa apa yang dia capai itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka memiliki kemampuan tanpa harus menceritakan secara berlebihan kepada orang lain. Seringkali orang mengatakan ini bagian dari tahaddud bin ni'mah. Tahaddud bin ni'mah itu bukan menceritakan semua hal kepada orang lain dengan maksud untuk menunjukkan kelebihan pada orang lain, tetapi berbagi kebahagiaan pada orang lain agar orang lain pun ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang dia capai. Ada teman saya itu yang mendapatkan hadiah. Dia ceritakan bahwa dia itu mendapatkan hadiah, tapi setelah cerita luar biasa, dia bagikan sebagian hadiah itu kepada tetangganya, kepada sanak saudaranya, agar mereka juga merasakan kebahagiaan seperti apa yang dia alami. Berbeda dengan orang yang mendapat hadiah, diceritakan kepada semua orang, dan dia tunjukkan bahwa dia memang hebat, dengan menyombongkan diri bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai sesuatu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya seringkali mengingatkan teman saya yang pintar untuk tidak mendemonstrasikan pintarannya di hadapan orang lain, sehingga mungkin orang lain tidak senang terhadap apa yang dia demonstrasikan.
Saya mengingatkan, seringkali mengingatkan pada teman-teman saya yang kaya, jangan menunjukkan kekayaan pada orang lain sehingga orang lain bisa iri dan dengki pada dirinya. Cukuplah Anda menjadi orang kaya, dan ketika menjadi orang kaya Anda harus rela berbagi pada orang lain, membantu orang lain, termasuk orang miskin di sekitar tempat Anda. Ketika Anda punya jabatan yang tinggi, jangan sampai Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda adalah orang hebat. Tunjukkan bahwa Anda cukup bersikap amanah dengan jabatan yang Anda emban itu, untuk menjadikan jabatan itu sebagai sarana beramal soleh pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sombong, sekali lagi, yang ketiga, relatif menjadi orang yang close minded, menjadi tertutup dan bersikap anti kritik. Sedangkan orang yang percaya diri lebih open minded, terbuka terhadap semua saran, masukan, dan kritikan. Dia selalu bersikap rendah hati untuk menerima saran, masukan, dan kritik orang lain. Orang sombong selalu menganggap dirinya yang paling benar, merasa paling bijak, paling baik, paling sempurna dalam segala hal. Dan hal inilah yang menimbulkan sifat anti kritik yang ada pada dirinya. Akibatnya mereka juga tidak akan mau menerima pendapat orang lain, sebenar apapun, sebaik apapun, setepat apapun pendapat orang lain itu. Berbeda dengan orang yang punya sikap percaya diri. Orang yang percaya diri itu akan selalu menjadikan dirinya sangat yakin akan kemampuan yang dimilikinya, tetapi tidak akan sungkan, tidak akan pernah menolak saran, masukan, dan kritik dari orang lain, dan bahkan cenderung menghargai pendapat orang lain sebagai masukan yang berharga untuk dirinya. Yang keempat, ketika sama-sama pintar, orang yang sombong akan selalu ingin mendominasi dimanapun dia berada. Ketika sama-sama pintar berbicara, orang sombong selalu ingin mendominasi satu pembicaraan. Sementara orang yang percaya diri, mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mengatakan sesuatu yang terbaik. Orang yang sombong dengan orang yang percaya diri biasa sama-sama memiliki kemampuan tertentu, termasuk kemampuan berbicara yang baik. Tetapi perbedaannya adalah orang yang sombong terkesan ingin mendominasi suatu pembicaraan agar terlihat paling unggul di antara orang lain, di antara orang-orang yang ada di situ. Bahkan mereka tidak sungkan untuk memotong pembicaraan orang lain dan bahkan merendahkan orang lain, agar pendapatnya itu bisa tersampaikan dengan baik dan diakui benar orang lain. Sementara orang yang percaya diri relatif bisa memberikan ruang untuk orang lain untuk berbicara. Mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik terhadap apa yang dibicarakan orang lain, sehingga dalam diskusi misalnya dia cenderung diam dulu untuk mendengarkan kata orang sebelum berbicara, dan ketika pembicaraan dipotong, dia tidak akan pernah tersinggung karena dia akan sangat menghargai orang lain. Yang terakhir, saya katakan orang yang sombong itu sulit untuk mengakui kelemahannya, sementara orang yang percaya diri tidak akan sungkan, tidak akan pernah merasa malu untuk mengakui kelemahannya dan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Orang yang sombong cenderung berusaha menutupi kelemahannya daripada orang lain, dan bahkan dibandingkan orang lain, dia selalu akan mengatakan dialah yang lebih baik. Dia akan menutupi kelemahannya ketika berhadapan dengan orang lain, sekalipun dalam kondisi terdesak apapun yang dialami, mereka cenderung sulit untuk mengakui kelemahannya, dan bahkan mereka akan terus mencari kelemahan siapapun dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Dan hal ini berbeda dengan orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri tidak akan sungkan untuk mengakui kelemahannya jika memang benar ada, dan betul-betul mau mengakui keunggulan orang lain dibandingkan dirinya, dan mau belajar terhadap orang lain. Inilah sesuatu yang sering saya sampaikan, dan saya selalu mengatakan, mari kita paham esensi kesombongan dan percaya diri yang melekat pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah pernah mengingatkan terkait dengan kesombongan yang dimiliki oleh iblis ketika berhadapan dengan Adam. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam. Iblis merasa lebih baik dibandingkan Adam, hanya karena ada sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang bisa dibandingkan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala
ma mana'aka alla tasjuda il amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu ya iblis untuk bersujud, untuk menghormati Adam di waktu aku memerintahkan untuk bersujud kepadanya? Pertanyaan Allah pun dijawab. Pertanyaan yang dijawab oleh iblis dengan jawaban, ya Allah, saya lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam hanya dari tanah. Hanya karena bahan ciptaan saja yang berasal lebih hebat daripada Adam. Di dalam ayat itu Allah bertanya kepada iblis, apakah gerangan yang menyebabkan Anda membangkang perintah kami, enggan bersujud dalam arti menghormat kepada Adam ketika kuperintahkan yang demikian itu? Dengan penuh kesombongan iblis menjawab, tidak pantas bagiku bersujud atau menghormati Adam, karena saya lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan Adam. Saya ini diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Di sini iblis menganggap api itu lebih mulia daripada tanah, sehingga dirinya yang tercipta dari api dianggapnya memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah ibrah. Ketika kita ini tercipta dari apapun, jangan pernah kita itu merasa sombong dibandingkan yang lain, termasuk dengan binatang sekalipun. Makhluk Allah itu diciptakan masing-masing dengan proses yang berbeda, tetapi mereka memiliki kemuliaan. Dan kemuliaan itulah yang sesungguhnya harus kita hargai. Jangan pernah kita merendahkan makhluk Allah yang lain. Termasuk cerita ini, cerita Adam dan Iblis, Iblis dan Adam ini ada sebuah cerita yang sangat bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ketika Iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya, itulah kalimat yang dinyatakan olehnya ketika Allah menanyakan alasannya. Mengapa ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud, untuk bersujud, untuk menghormati Adam? Iblis pun menambahkan pernyataannya dengan kata-kata yang lebih tajam lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam hanya dari tanah. Pernyataan iblis ini diulang kembali berkali-kali dan bahkan kemudian dinyatakan dalam bahasa yang lebih tegas lagi. Di dalam surat Shad ayat 76 kata-kata ini, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sama. Dan itulah kesombongan dari iblis. Dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam hanya karena asal kejadiannya. Kesombongan iblis rupanya menjadi penyakit yang juga bisa menular kepada semua orang. Bahkan iblis secara aktif menularkan kepada anak cucu Adam. Perkataan dan sikap ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya, saat ini bahkan lebih banyak digunakan oleh manusia, anak turun Adam. Jika iblis merasa lebih baik karena asal penciptaannya, ada juga manusia yang tertular kesombongan iblis karena keturunannya. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita dengan sabda beliau, an-nasu kulluhum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Umat manusia itu semuanya adalah turunan Adam. Kita ini keturunan Adam, anak turunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi kita ini tercipta dari tanah. Bahkan beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang luar biasa, di satu saat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Nadrah radhiyallahu anhu menceritakan, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Aballaghtu qalu ballagha Rasulullah. Telah menceritakan kepada orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah. Ini diceritakan oleh salah seorang yang bernama Abu Nadrah. Banyak orang di tengah-tengah Rasulullah mendengar khutbah Rasulullah SAW. Di tengah hari tasyrik beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian itu satu, Bapak kalian satu, dan ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab dibandingkan orang non-Arab. Tidak pula orang Arab
itu dilebihi oleh orang lain. Artinya orang ajam, orang asing, orang non-Arab itu punya kelebihan dibandingkan orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah itu punya kelebihan dibandingkan orang yang berkulit hitam. Tidak pula orang yang berkulit hitam itu punya kelebihan dibandingkan orang yang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan. Jadi kelebihan itu terjadi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku telah menyampaikannya? Ini pernyataan Rasulullah. Mereka jawab, Rasulullah telah menyampaikan. Artinya apa? Mereka faham. Sabda Rasulullah ini bertujuan untuk menyadarkan kepada kita agar kita tidak menjadi angkuh karena faktor keturunan. Kemuliaan hanya bisa dicapai dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan pada kita, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita harus berlomba-lomba, berkompetisi untuk menjadi lebih baik dengan ketakwaan kita masing-masing. Jadilah orang yang selalu ingin membangun ketakwaan kepada Allah, sehingga kita itu dianggap, dipandang, diprediksi atau dinilai sebagai orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa orang itu, dia akan semakin mungkin dinilai lebih baik oleh Allah dibandingkan orang lain. Dan ini yang harus kita kembangkan. Jangan pernah kita mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, saya lebih baik daripadanya di semua lapangan kehidupan. Jangan pernah kita itu berkompetisi dengan cara merendahkan orang lain. Jangan saling benci, saling permusuhan, saling menjatuhkan, bahkan saling mencederai satu sama lain dengan kedoliman yang beragam. Ketika kita itu ingin sebuah jabatan, jangan sampai jabatan itu kita raih dengan menyingkirkan orang lain yang punya hak lebih baik daripada diri kita. Boleh saja kita punya jabatan, masing-masing itu harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah memakai cara-cara yang tidak baik. Jangan sampai memakai cara-cara yang kemudian menghasilkan sesuatu dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip syariat. Kita boleh menjadi apapun dan siapapun, tapi carilah sesuatu dengan cara yang terbaik. Boleh saja kita berprestasi, boleh saja kita menjadi orang yang terbaik, tapi carilah cara yang terbaik untuk menjadi yang terbaik tanpa harus memandang rendah orang lain, merendahkan bahkan menyingkirkan orang lain. Kita harus menunjukkan prestasi yang terbaik, iya. Kita harus menunjukkan produktivitas kerja kita, iya. Tetapi berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan bersama-sama membangun kebaikan dengan orang lain. Kita harus punya upaya positif untuk menjadi yang terbaik, dan jangan pernah kita bersikap sombong di hadapan orang lain. Dan ketika kesombongan itu terjadi, boleh jadi kita akan sulit untuk menghargai orang lain, dan pada saatnya orang lain pun bisa jadi akan tidak menghargai diri kita karena kesombongan kita. Jangan pernah kita gunakan cara-cara demonstrasi untuk menjadi orang yang hebat. Jadilah orang yang hebat karena orang lain mengakui hebat, bukan karena apa-apa, tapi karena ada proses natural yang kita lakukan. Dan jangan pernah kita menyombongkan diri dengan kehebatan yang kita miliki, karena kita menjadi hebat juga karena bantuan, pertolongan, dan peran orang lain. Inilah apa yang saya sampaikan. Mari kita berbagi, mari kita bersama-sama membangun sinergi dengan semua orang untuk menjadi orang yang bersama-sama hebat, untuk menjadi orang yang bersama-sama berhasil, menjadi orang yang bersama-sama melahirkan kebaikan demi kebaikan. Jadilah orang yang berproses untuk menjadi yang terbaik dengan bersama-sama melakukan tindakan yang terbaik agar orang lain pun bisa merasakan kebaikan yang kita lakukan dan kita hasilkan. Dan tentu saja kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi itulah takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita untuk kita sikapi dengan sikap syukur, sehingga setiap keberhasilan yang kita miliki itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang harus kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap syukur. Dan jangan pernah
kita sombong hanya karena kita berhasil mendapatkan sesuatu yang terbaik, apalagi ketika kita bandingkan dengan apa yang dihasilkan orang lain. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.